Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Faragha, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rosim, dan para Bapak Haji lainnya, Ustadz Sukamto, dan seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Setelah tadi diguyur hujan yang sangat lebat, alhamdulillah, jadi malam ini suasananya seger karena habis dihujanin. Semoga hujan ini tidak menjadi alasan kita untuk melakukan kebaikan, sehingga hujan yang Allah turunkan benar-benar menjadi rahmat buat kita. Kalau Allah menurunkan hujan dengan tujuan memberi rahmat tapi dijadikan alasan untuk tidak melakukan kebaikan, maka bisa jadi nilai rahmatnya diangkat, dicabut lagi oleh Allah. Makanya jangan pernah hujan dijadikan alasan untuk melakukan kebaikan, karena hujan itu sendiri adalah kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian Nashwaihul Ibad masih pada babul khumasi. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata, makalah yang ke-15. Makalah atau ucapan nasihat ini an jumhuril ulama, datangnya dari jumhurul ulama, mayoritas ulama. Yang mana mayoritas ulama ini menyampaikan annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrah, sesungguhnya pemikiran, ala khamsati aujuhin, harusnya itu tertuju pada 5 hal atau 5 perkara. Bapak pernah mikir, Pak? Wih, pernah kan? Karena orang normal masa nggak mikir. Ibu punya pikiran nggak, Bu? Ya, alhamdulillah, berarti waras. Cuman permasalahannya, yang kita pikirin ini udah bener apa belum? Kalau ternyata kita gunakan pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak sesuai, itu namanya buang-buang pikiran, menyia-nyiakan pikiran. Maka tadi saya tanya, pernah mikir nggak? Ya pernah, cuman pemikiran kita udah bener apa belum?
Jangan sampai kita mikirin hal-hal yang sia-sia, atau bahkan ada orang itu senengannya mikirin hal-hal yang justru membuat dirinya dosa. Pikiran itu lebih liar daripada anggota tubuh itu sendiri. Betul? Ini kelihatannya jasad kita kan duduk di masjid. Pikiran kita di mana? Bisa kemana-mana kan? Liar sekali. Makanya pikiran kita itu harus diajarin apa yang harusnya kita pikirin, yang layak untuk kita pikirkan dan layak untuk kita perjuangkan. Kadang-kadang aneh, istri sendiri nggak dipikirin, istri orang lain dipikirin sampai keringetan. Ada nggak laki-laki model begitu? Di sono kan? Itu kan artinya membuang-buang pikiran. Itu kadang-kadang hal yang mestinya lebih penting gak dipikirin, yang sepele remeh-temeh dipikirin sampai ribet. Kadang-kadang begitu. Kenapa kok nggak jadi ngaji? Habis jilbabnya nggak ada yang cocok, cuman gitu doang. Cuman mikir jilbab nggak ada yang cocok, nggak jadi ngaji. Padahal syarat ngaji apa, jilbabnya harus sesuai dengan bajunya. Tapi itu seringkali Bu, perkara sepele dijadikan alasan, akhirnya nggak jadi ngaji gara-gara jilbabnya nggak ada yang matching katanya. Nah, makanya di sini ulama ngasih nasihat, jangan sampai kita selama ini menggunakan pikiran untuk hal-hal yang sia-sia. Apa itu 5 perkara yang layak untuk kita pikirkan? Yang pertama, fikratun fi ayatillah, yaitu berfikir pada ayat-ayatnya Allah. Ayat Allah yang mana? Ayat Allah itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada ayat yang bersifat qauliyah, ucapan, yaitu Al-Qur'anul Karim, itu ayat-ayat qauliyah. Ada ayat-ayat yang bersifat kebesaran Allah, yaitu kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Ada gunung, ada langit, ada hamparan bumi. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat kauniyah. Kalau Al-Quran namanya qauliyah. Ini ada 2 ayat. Ini yang harus kita gunakan pikiran kita untuk berpikir. Makanya sangat ironi, mengenaskan, ketika ada seorang muslim jangankan memikirkan ayatnya Allah, membaca Quran aja nggak mau. Ada orang muslim model begitu. Jangankan mau baca Quran, lalu dia aja kenal huruf enggak. Makanya yang merasa belum kenal huruf, ayo jangan pernah malu, dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang belajar Iqra. Saya punya majelis taklim namanya Iqra Kanzur Rahmah. Itu pesertanya semua rata-rata berkepala 5, usianya kepala 5, dan mereka benar-benar nol, belajar Al-Quran dari nol, dari Iqra. Tapi karena kesadaran yang luar biasa sehingga semangatnya itu full. Seminggu mereka semua pengen ngaji itu seminggu 5 kali pertemuan. Alhamdulillah dalam tempo 4 bulan Iqra selesai, sudah menginjak ke Al-Quran. Awalnya memang malu-malu, awal belajar itu maunya jendela pintu tutup yang rapat. Kenapa? Malu kenapa? Malu kalau ketahuan cucu katanya. Ya tapi gak apa-apa, sekarang udah pede Bu, udah pede banget. Kemarin bikin tasyakuran karena selesai belajar Iqra. Ada 22 anggota
Makanya di sini Om bikin majelis Iqra Al-Farogo. Pelajarnya siapa? Pelajarnya khusus orang bapak-bapak, jangan dicampur sama anak-anak. Kalau campur sama anak-anak biasanya yang kalah siapa? Bapaknya, Pak. Pasti mundur, malulah, gengsi lah. Nah, maka khusus bapak-bapak semua, khusus dari nol. Yang udah bisa jangan bergabung, ini khusus, sehingga mereka sama-sama percaya diri karena merasa kita selevel. Alhamdulillah Bu, sekarang menginjak Al-Quran. Nah, itu baru proses belajar membaca Quran. Padahal belajar Quran itu tahapannya banyak. Dari kita belajar membaca namanya tahsinul qiraah. Lalu baru tahapan tafhimul makna, memahami makna Al-Quran. Seayat demi ayat, sekata demi kata dipahami dengan baik, sehingga muncul kekuatan, muncul sebuah energi sehingga iman kita makin kuat. Oh, ternyata Al-Quran itu begini. Kalau kita hanya mencukupkan diri memahami Al-Quran lewat terjemahan, itu Al-Quran masih terasa dangkal, Pak. Berbeda kalau Bapak ngaji Qurannya lewat tafsir, baru terasa kedalaman sebuah makna, kedalaman sebuah lafaz yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Makanya ngaji tafsir di pesantren Kanzur Rahmah kita adakan setiap Jumat malam Sabtu ba'da Isya. Yang ngaji banyak, khususnya para asatidz muda, tapi dari Al-Farogo belum ada yang datang. Kayaknya udah hatam tafsir semua kayaknya, karena nggak ada yang datang. Itu tentang ayat kauliyah. Yang kedua tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu melalui ciptaan Allah. Bagaimana Allah meninggikan langit. Bu, Ibu pernah lihat langit gak? Yang Ibu lihat itu bukan langit. Itu baru awannya. Belum. Makanya ketika kita naik pesawat, pesawat itu menembus awan. Nanti berjalannya di atas awan. Langit masih ke sono lagi, Pak. Artinya begini, langit yang begitu luas, begitu besar, begitu tingginya, binggoiri imad, tanpa ada tiang yang menyangga, kokoh. Itu kalau bukan ciptaan Allah nggak bakal ada. Dan bayangkan kalau seandainya kita hidup di bumi ini tanpa dipayungi langit, kira-kira bisa hidup nggak, Pak? Nggak bakal bisa. Sekarang aja katanya ada pemanasan global ya, karena ozon udah mulai masuk. Itu aja panas luar biasa. Bagaimana kalau seandainya nanti langit digulung oleh Allah? Kapan langit digulung? Ya nanti pasti, Pak. Dari langit dibelah, idzas samaa'u syaqqat, langit dibelah. Was samaa'i dzatil buruj, dan seterusnya. Di mana langit nanti akan dibelah, digulung oleh Allah, dan selesai kehidupan di dunia. Betapa Allah dengan adanya langit memberikan nikmat untuk kita semua. Belum lagi bumi yang Allah ciptakan. Menurut Ibu, bumi ini datar apa bulat? Ibu tahu bulatnya di mana? Kata orang bumi ini bulat, tapi kita nggak pernah ngerasain bulatnya bumi kan? Nah, inilah yang disebut Allah Maha sayang sama kita. Bagaimana Allah menghamparkan bumi padahal itu bulat.
tapi terasa terhampar, sehingga Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik, rumah yang kita bangun bisa menetap dengan baik, dan seterusnya. Jadi bulatnya tidak seperti bulat bola. Kalau bulatnya bulat bola, ya malah kita nggak bisa hidup di situ. Belum lagi bagaimana Allah menciptakan anggota tubuh kita, menciptakan seluruh nikmat yang ada dalam diri kita. Masya Allah, itu kalau kita pikirin Pak Bu, itu akan bertambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, itu mata penting nggak sih? Penting nggak Bu punya mata? Penting Pak. Kita dikasih Allah mata, bisa ngelihat, wah itu nikmat yang luar biasa Pak. Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang mau bersyukur atas mata itu. Betul. Yang disyukuri itu kalau tiba-tiba ada orang bagi duit, baru dia alhamdulillah, baru begitu kan. Kalau nggak ada yang bagi duit, nggak ada proyek, kerjaan sepi, manyun, kayaknya dia udah nggak punya apa-apa. Dia lupa kalau dia punya mata yang begitu berharga, itu nggak disyukuri Pak. Nah inilah jeleknya kita sebagai manusia. Makanya kalau kita selalu pandai bersyukur atas ciptaan Allah, maka di sini lanjutannya, yatawalladu minha at-tauhidu wal yakinu. Ketika orang itu rajin berpikir tentang ayat-ayat kebesaran Allah, yatawalladu, maka akan lahir minha, dari pemikiran itu, at-tauhidu, yaitu keimanan mengesahkan Allah. Kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, malah nggak jadi hujan Bu. Percaya nggak? Tuhannya beda, satu pengen hujan, yang satu pengen terang. Kalau Tuhannya tiga malah ribet lagi Pak, ribet. Makanya Tuhan itu ya satu, esa, dengan segala kekuatannya. Makanya tambah tauhid kita. Wal yakinu, dan semakin yakin. Orang kalau belajar dengan serius, berpikir dengan serius, itu keyakinannya bertambah. Iman dengan yakin itu berbeda Bapak Ibu. Kita iman tapi belum tentu yakin loh. Sering saya contohkan, Bapak Ibu iman nggak dengan Al-Quran? Iman nggak dengan Al-Quran? Yakin nggak dengan semua kandungan Al-Quran? Berani buktiin nggak? Nanti di ujung acara ini ada penggalangan dana untuk saudara muslim kita di Palestina. Kalau Bapak Ibu orang yang yakin, pasti yang disedekahkan duit yang warnanya merah, bukan yang warnanya nanti kita lihat. Biasanya yang banyak yang abu-abu apa warna merah? Kenapa nggak merah? Laku nggak merah dibuat sedekah? Pak, boleh nggak merah dibuat sedekah? Boleh banget kan? Tapi faktanya nggak gitu orang. Selalu yang dicari itu pecahan yang paling kecil atau yang sedengan lah. Untuk ngambil yang merah itu butuh pertarungan yang luar biasa dalam batin itu. Padahal ngakunya yakin sama Al-Quran. Padahal bunyi Al-Quran kan nggak begitu. Bunyi Al-Quran itu jelas. Saya kasih satu ayat dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'ul alim. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah itu seperti menanam satu biji, dan satu biji itu akan menumbuhkan pohon dengan 7 tangkai.
Setiap tangkainya ada 100 biji lagi. 100 kali 7 berapa? Itu gambaran Allah akan membalas setiap yang kita infakkan. Ibu sedekah 2000, balasannya 700. 2000 kali 700 berapa? 1.400.000. Kalau bapak sedekah 100.000, berarti balasannya berapa? Kali 700. Woi, berapa? 100 sama 1000. Bingung ya. Artinya lebih banyak kan daripada 2000? Lebih banyak kan? Bapak pengen dapat balasan banyak apa dikit? Jawabannya begitu, banyak. Dan giliran sedekah loh, ini loh Pak, ini artinya antara logika kita, ucapan kita, bukti tindakan kita nggak ada yang sesuai. Padahal kalau kita yakin sama Al-Quran, harusnya kan begitu, paling cari pecahan paling besar. Biar Allah ganti 700 kali 100.000, kan begitu Pak. Jadi paling enggak Bapak dapat balasan minimal 70 juta. Milih 70 juta apa 1.400.000? Nah ini loh Pak, kita hanya pada level iman, belum benar-benar meyakini Al-Quran. Buktinya apa? Setiap mau mempraktekkan kandungan Quran masih mikir, iya kalau dibales, kalau enggak, iya kalau segera dibales, kalau balasnya masih entah lama gimana, duit tinggal selembar lagi, ada ketakutan gitu kan. Nah itu loh Pak, kita butuh latihan ilmu yakin. Latihan ilmu yakin. Kalau ilmu untuk wawasan setiap orang punya Pak, tapi untuk belajar yakin, nah ini butuh proses. Salah satunya untuk menumbuhkan keyakinan itu, ayo mulai kita pikirin nih. Kita pikirin dulu kita nggak punya apa-apa, betul? Sekarang mulai punya apa-apa. Itu karena hasil jerih payah kita apa karena anugerah dari Allah? Dari Allah Pak. Makanya dulu waktu bujangan, walaupun kelihatannya kerja rajin, ya begitu-begitu aja. Begitu dia nikah, justru keberkahannya Allah tambah. Kerjanya mah sama, tapi karena dia nikah, ngumpul, jadi motor, jadi rumah, jadi apa aja lah, berkah. Nah, itu karena campur tangan Allah Pak. Kalau bukan karena Allah kan nggak bisa. Makanya kita mikir, kalau kita sudah punya apa-apa, nanti kita mati kembali nggak punya apa-apa. Semua dilorotin, harus dilepas. Nah, kita mikir seperti itu sehingga tumbuh keyakinan kita dalam memahami ayat dan perintah Allah. Nah, mikir seperti itu Pak, dijelaskan dalam riwayat yang lain, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Berpikir seperti itu 1 jam saja, khairun itu lebih baik min ibadati sittina sanah daripada ibadah selama 60 tahun lamanya. Masya Allah. Umur Bapak berapa? Oh iya. Umur udah 60 belum? 70. Yakin gak 60 tahun full buat ibadah? Gak yakin Pak. Makanya mikir Pak. Cuman mikirnya harus bener. Malah mikirin harta orang. Sampai keringetan dia pikirin, itu tetangga kok bisa beli mobil ya, duit dari mana? Kelihatannya juga sering di rumah nganggur itu. Jangan-jangan nih. Nah itu pikiran seperti itu yang merusak diri sendiri. Tapi kalau mau berpikir dengan nikmat Allah, ayat Allah,
Justru kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, yakin, nggak sibuk mikirin orang lain. Satu, nah, makanya digunakan pikiran kita. Yang kedua, wa fikratun fi alaillah. Yang kedua, berfikir fi alaillah, di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Kita pikirin nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pikirin. Kita punya gigi, bermanfaat gak itu gigi, Pak? Penting nggak, Pak? Mau cantik kayak apa, kalau ompong hilang cantiknya. Betul? Kalau bayi ompong pantes, ya. Tapi kalau udah gede dewasa, ompong, udah beda, Pak. Itu baru urusan gigi. Itu pamannya gigi sakit satu aja, itu sakitnya kemana-mana, betul? Betapa gigi itu nikmat yang luar biasa. Satu aja dibikin sakit kita kalang kabut, Pak. Libur ngaji, kenapa sakit gigi? Ya kan cuma satu yang sakit, iya, tapi semua terasa sakit. Itu baru urusan gigi, belum lidah, belum bibir. Kita dikasih bibir, penting nggak, Bu? Coba bayangin kalau nggak ada bibirnya, Bu. Ngomong nggak jelas, ya, makan ya tumpah mulu, ya jelek jadinya. Maka bayangkan tuh bibir luar biasa itu, terus luar biasa, nggak ada yang sia-sia. Makanya ketika orang itu mulai serius berpikir tentang nikmat Allah, yang muncul nanti adalah kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh nggak ada satupun yang kau ciptakan batila, sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, faqina azabannar. Coba Bapak Ibu pikir, ada nggak nikmat Allah yang sia-sia, percuma, nggak ada manfaatnya? Ciptaan Allah, coba pikir, ciptaan Allah ada nggak yang sia-sia, nggak ada manfaatnya? Pikir dulu. Ada, Ustadz, apa? Kentut, begitu. Kentut ada manfaatnya nggak, Pak? Penting nggak itu kentut? Penting, Pak. Orang normal sehari semalam itu harus kentut 20 kali, Pak. Minimal itu, Pak. Bapak nggak pernah ngitungin kan? Iya. Untungnya ada seorang profesor yang mau ngitungin kentut gitu loh. Jadi orang normal orang normal itu 24 jam itu harus kentut 20 kali. Kalau dia kurang dari 20 kali pasti bermasalah. Sekarang udah berapa kali kentut, Bu? Loh, Masya Allah, urusan kentut aja itu loh, itu nikmatnya luar biasa. Nggak bisa kentut, resiko. Paling tidak Bapak harus nyiapin duit minimal 2 juta, Pak. Kalau tanpa BPJS, operasi sus buntu, nggak bisa kentut. Masya Allah. Makanya kentut itu penting bagi yang kentut, bagi yang dapatin kentut. Penting ya, Pak? Loh, coba pikir, ada nggak nikmat Allah yang ciptaan Allah yang sia-sia? Nggak ada, Pak. Coba kalau kita pikir begitu, nggak ada. Makanya kadang saya duduk termenung ngeliatin santri-santri gitu ya. Ada yang buagel, dibilangin susah, ya ada, Pak. Kadang saya mikir, kenapa ya Allah menitipkan santri ini di saya ya? Saya mungkin Allah pengen saya lebih sabar gitu. Dengan berpikir begitu ya kita tegur kalau salah, cuman mau marah berlebih itu nggak jadi. Emang ini udah pemberian Allah, santri model begini, ya sudah kita sabari. Ada santri itu pelupa gitu ya,
Padahal baru disetorin hafalannya, sore coba ayo simak lagi, lupa. Ya sudah begitu. Artinya ternyata semua itu nggak ada sia-sia. Semua itu ciptaan Allah lah yang terbaik. Jadi kalau saat ini ibu punya suami, ya jangan sampai disesali, kok ternyata suamiku begini ya. Nggak usah disesali, itu yang terbaik. Makanya takdir Allah lah yang terbaik. Itu catatannya, takdir Allah lah yang terbaik. Mau dikasih sehat, kasih sakit, takdir Allah yang cuman kadang-kadang ada takdir yang butuh air mata untuk bisa menerimanya. Kadang-kadang harus nangis dulu baru bisa terima, itu ya. Ya macam-macam. Yang pasti nikmat Allah itu luar biasa. Sampai ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tidak akan sanggup, Pak. Maka kemarin saya sampaikan juga, level tertinggi seseorang itu ketika sampai pada makom syukur. Setelah kalimat tauhid, kalimat tertinggi adalah kalimat syukur. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu syukur. Orang kalau sampai pada level syukur, Pak, nggak pernah grundel, nggak pernah marah, nggak pernah manyun, yang ada senyum terus. Kenapa? Karena pikirannya selalu positif, selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun itu, ya apapun itu. Maka saya sering sampaikan, saya punya guru itu begitu. Dikasih tahu nih, lagi ngaji dikasih tahu, Pak Kiai, Bu Nyai meninggal dunia di rumah sakit. Emang udah sakit tapi kayaknya masih ngajar. Kasih tahu, Bu Nyai atau istri Pak Kiai telah wafat, meninggal dunia. Itu enak bener, Bu. Jawaban Kiai itu enak bener. Lahal Fatihah. Udah gitu doang. Alhamdulillah. Udah. Nggak ada namanya sedih, kecewa, kesel, nggak ada. Yang ada alhamdulillah, lahal Fatihah. Udah gitu doang. Bapak kalau tinggal istri sedih apa senang? Pak, kira-kira kalau Bapak ditinggal istri senang apa sedih? Syukur apa kesel? Syukur kan? Cuman motivasinya kan beda gitu. Ya saya syukur. Kenapa? Syukurnya begini, alhamdulillah Ibu sudah dibebaskan Allah dari penyakit. Alhamdulillah Bu, kamu masuk surga duluan, tunggu Bapak ya. Begitu Pak. Jadi pikirannya positif. Kalau Bapak kan modus pikirannya, istri mati alhamdulillah, girang. Tapi girangnya bukan karena syukur pada Allah, girang karena sudah nunggu-nunggu kapan mau udah ngintip janda sebelah gitu kan. Nah, itu modus. Nikmat orang begitu tuh nikmat Pak. Pokoknya kalau disyukuri semuanya itu akhirnya kita tuh bahagia sendiri. Yang membuat kita sering sedih karena kita nggak pandai bersyukur, selalu ngandelin harapan kita. Padahal orang itu kalau ngandelin harapan, ngandelin orang lain pasti sering kecewa. Maka hidup ini Bu, Bapak Ibu punya keinginan boleh, tapi nggak usah berlebihan. Artinya kalau kita berlebihan sering kecewa karena sesuatu itu seringkali tidak sesuai dengan ekspektasinya, nggak sesuai dengan harapan. Ya kok begini sih, ya mulu, edah-edeh mulu, nggak usah. Makanya tadi mau ngaji hujan, ya sudah saya nikmatin hujan.
kok reda, ya udah berangkat. Begitu aja, santai gitu. Hujan lagi, kalau pengen ngaji yang ngaji, kalau mau libur ya, yang penting ikhlas. Mau ngaji ya ikhlas, libur juga ikhlas, sudah gitu kok. Disyukuri. Kalau disyukuri itu nikmat Pak. Tapi kalau nggak pandai bersyukur, gerundel mulu. Kalau gerundel mulu, itu ya dibenci Allah. Makanya pikiran kita dilatih. Kalau bapak tiba-tiba besok pagi dibikinin kopi istri, bukannya pahit, bukannya manis, tapi asin, udah Pak, tenang aja, nggak usah marah, biasa aja. Alhamdulillah, ini kopi bakal awet sampai malam. Gitu loh Pak. Ya awet, minumnya dikit-dikit asin gitu. Coba bayangin itu kalau kita syukur gitu kan. Kayak tadi, Pak, bundanya bikin kopi, tapi nggak bilang, taruh aja di meja, nggak bilang. Itu ponakan saya, ya sering saya ajak Falah bikinin kopi, ya nggak bilang juga, taruh aja di meja luar. Saya bikin sendiri kopi, ada 3 gelas tadi Pak. Mau marah? Enggak marah, malah lucu. Kok lucu ya orang ini? Gak usah dibawa marah, udah dibawa asik aja. Terus gimana nih, masih ada sisa 2 gelas? Ya udah, siapa santri yang mau minum, minum aja, selesai. Sehingga semua kehidupan itu menjadi nikmat, menjadi indah gitu loh. Pikirnya kan hujan nih, bikin kopi, istri bikinin kopi, ponakan saya bikinin kopi, karena nggak bilang ke saya keluar dari kamar pengen kopi, ya udah langsung bikin. Kok ternyata ada 3 gelas, Masya Allah. Akhirnya saya minum sedikit, udah tinggal. Nah, nanti habis ngaji kopi lagi, ya Nah, gitu, alhamdulillah. Pokoknya dinikmatin Pak. Dengan begitu bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Dan sebelum ditutup, sebagaimana disampaikan tadi oleh Om Rio, kita penggalangan dana. Pada bawa duit nggak? Yang bawa dikeluarkan, kita niat walaupun tidak banyak, kita ikut sumbangsih untuk saudara kita muslim di Palestina. Semoga walaupun tidak banyak, Allah terima, menjadi sabab Allah ridho dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ayo Pak Iran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.